Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam Renungan Harian. Saya menawarkan permenungan hari ini, hari Jumat 29 Januari, dari dua bacaan hari ini. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 32-39. Bacaan Injil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Saya mengawali permenungan dari kalimat pertama bacaan pertama. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Masa yang lalu spontan orang sering langsung berpikir pengalaman yang jauh-jauh, pengalaman yang sudah lama-lama, pengalaman sekian tahun. Padahal yang dimaksud dengan masa lalu itu bukan hanya sekedar itu. Bulan-bulan kemarin itu juga masuk dalam kategori masa lalu. Bahkan minggu-minggu yang lalu atau tadi malam pun masuk dalam pengalaman masa lalu. Sebab masa lalu terjadi setelah atau post factum. Setelah fakta-fakta itu terlewati, itu disebut pengalaman masa lalu. Maka pengalaman masa lalu rentangan waktunya amat sangat panjang. Dilanjutkan dalam surat, sesudah kamu menerima terang. Terang yang dimaksud di sini adalah pengalaman pencerahan. Orang sadar akan peristiwa, akan makna tertentu, sehingga orang menjadi lebih semangat, bergairah, optimis. Lalu kemudian hal-hal yang menyemangati, hal-hal yang menggairahkan, hal-hal yang bikin orang happy, bahagia. Tidak berhenti di situ, melainkan surat mengajak juga para pendengar, pembaca, Anda, saya melihat juga pengalaman masa lalu, termasuk pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman-pengalaman berat yang butuh diperjuangkan. Dan pengalaman-pengalaman itu tidak mesti, tidak selalu seturut sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita sukai. Dan itu adalah realita hidup yang ingin diajak oleh surat kepada para pendengar atau pembaca Anda dan saya melihat realita hidup semacam itu. Bukankah hidup kita realitanya tidak selalu dalam kondisi stabil, senang terus, bahagia terus, semangat terus, optimis terus? Tidak toh? Ada juga pengalaman-pengalaman yang dalam tanda kutip berat, menantang, sulit, membingungkan, dan sebagainya. Ini realita. Anak kecil ingin menghindari kebiasaannya, biasanya hal-hal yang sulit, yang berat, yang tidak ia sukai, ia tinggalkan dengan mudah dan selalu cenderung mencari yang nyaman, yang bikin dia senang. Itu anak kecil. Tapi realita hidup itu tidak hanya parsialis bagian yang itu. Kita pun harus dihadapkan pada situasi, suasana yang kadangkala bahkan seringkali tidak seperti yang kita mau, karepku. Justru dalam situlah juga karya Allah bisa terselenggara, terjadi. Ini realita hidup. Harapannya para pembaca atau pendengar bertahan dalam kepercayaan, dalam keyakinan, dengan bahasa lain dalam iman yang dihidupi dalam konkret hidup realitas harian itu. Orang yang tidak mudah bertahan mengambil sikap biasanya mutung, fatalistis, meletakkan itu, meninggalkan itu, mengabaikan itu, dan sudah menyerah, selesai. Dan Allah mengatakan begini, ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, yakin, percaya, menghadapi itu. Dan apabila ia mengundurkan diri, mutung itu, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Ya sudah selesai. Dia sudah mengambil sikap mutung, meletakkan, sudah menyerah. Allah tidak akan menyelenggarakan proses itu sehingga dia bisa berkembang, bisa dimatangkan, bisa
menjadi pribadi yang dewasa. Kalau mutung, kalau kita bandingkan atau kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, Yesus menggambarkan hadirnya karya Allah atau kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur benih. Benih ditaburkan umumnya dilempar, lalu jatuh. Kalau benih bisa bersuara seperti kita, akan mengaduh mungkin, berteriak sakit. Tapi benih itu dilempar, jatuh, ditabur. Lalu kalau kita perhatikan, benih itu harus rusak, harus pecah, terbelah, dan muncul tunas. Mula-mula tunas yang masih lemah, ditantang badai atau angin atau panas atau terik matahari atau dinginnya malam, seperti pengalaman realitas kehidupan kita. Lalu dia akan tetap bertahan, tumbuh kokoh, makin kuat, menghasilkan tangkai-tangkai, lalu muncul daun, lalu kemudian bakal buah atau kuncup, lalu kemudian semakin matang. Dan itulah proses, dan Allah hadir dalam realita proses dinamika seperti itu. Moga-moga bacaan Injil dan bacaan pertama menginspirasi kita bahwa realita kita ada dalam positif dan negatif, ada dalam yang menggembirakan, sekaligus juga ada dalam peristiwa yang tidak menggembirakan, yang menantang, yang membuat kita menjadi menderita. Justru dalam proses itulah kita berdinamika, ditumbuh kembangkan, makin lama dimatangkan. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.